Jadi memang dia tadi treatment yang pertama yang Dokter Rika kemukakan adalah dengan pemasangan behel, Dok ya. Memang behel ini sangat berfungsi untuk merapikan gigi ya, Dokter ya. Benar. Nah, untuk behelnya gimana, Dok, klasifikasinya? Apakah harus dipasang oleh dokter gigi atau boleh karena teman-teman ini banyak nih harus diedukasi nih bahwa pemasangan behel ini boleh ke dokter gigi, boleh ke tukang gigi gitu, itu menjadi masih momok di masyarakat. Perlu dikirkan nih, Dok. Harusnya kemana, Dok? Hai sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Senang sekali menyapa sahabat Indrayana di rumah. Kali ini sangat berbahagia sekali dan luar biasa menyenangkan karena ketemu lagi dengan dokter kesayangan kita, Dokter Gigi, Dokter Rika. Halo. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Sepertinya semakin cantik, semakin glowing dan semakin bersinar nih, Dok. Mungkin itu boleh mandiri. boleh dibagi tipsnya mungkin ya. Mungkin lebih bahagia lihat terlihatnya, Dokter ya. Benar-benar. Dok, seperti tema kita kali ini, bahwa tema kita adalah membahas tentang kesehatan gigi tentunya kalau udah bertemu dengan Dokter Rika, yaitu tentang gigi tonggos. Nah, dewasa ini atau masa sekarang itu gigi tonggos menjadi perhatian untuk di kalangan remaja ataupun di kalangan dewasa, di mana gigi tonggos ini sering menjadi masalah, Dok, yaitu selain juga estetik, yaitu mengganggu, mengurangi kepercayaan diri seorang yang mengalami gigi tonggos atau gigi maju, tapi juga ternyata setelah kita survei dari sahabat Indrayana, bukan cuma sekedar dari segi estetiknya, tapi dari segi gangguan mungkin gigi tonggos ini dari beberapa artikel yang kita baca bisa mengganggu pernapasan dan juga cara makannya begitu, Dok. Jadi memang hal ini mungkin menjadi penting untuk kita bahas dan edukasi sahabat Indrayana di rumah. Dok, kalau boleh tahu nih, gigi tonggos ini sebenarnya apa sih, Dok? Mungkin ada bahasa medisnya atau pengertiannya boleh di-share ke sahabat Indrayana. Ya, kalau istilah bahasa medisnya itu gigi tonggos itu prognatik. Suatu keadaan di mana gigi rahang atas lebih maju daripada gigi rahang bawah. Wah, itu makanya. Begitu ya, Dok ya. Jadi memang ketidaksesuaian antara porsi gigi yang seharusnya begitu ya, dan secara generalnya. Posisi normalnya. Mungkin penyebabnya apa-apa saja nih, Dok? Kalau dari segi medisnya, apa-apa saja yang menyebabkan mungkin orang bisa mengalami gigi tonggos, Dok? Kalau penyebabnya biasanya ya herediter atau genetik gitu. Oh, keturunan ya sebenarnya di rumah. Berarti memang ada pola dari orang tua menurun ke anak begitu ya, Dokter ya? Genetik, faktor genetik ada. Terus ada juga gara-gara bad habit, kebiasaan menghisap ibu jari atau ngedot yang terlalu lama gitu. Berarti bad habit juga mempengaruhi pola gigi ya, Dok ya, seperti menyebabkan gigi tonggos. Berarti memang ibu-ibu atau moms di rumah itu perlu memperhatikan habit dari si anak, karena kebiasaan mengisap juga menyedot mengisap jempol itu menyebabkan cedera ataupun resiko ya, Dok ya, dikatakan resiko untuk mengalami gigi tonggos begitu ya, Dokter ya. Selain mungkin keturunan herediter dan juga bad habit, kira-kira apa lagi, Dok? Bisa jadi gini, karena pencabutan yang terlalu awal, terus bisa juga ada gara-gara ini ada penyakit nih, tumor. Jadi misalnya tumor di mulut mempengaruhi susunan gigi jadinya. Terus ya mungkin karena kecelakaan kali gitu, rahang bergeser gitu. Berarti memang faktor penyebab dari gigi tonggos ini beragam ya, Dokter ya, tergantung kepada mungkin pasiennya begitu ya, Dok ya. Nah, dari beragam tadi Dokter sebutkan, kemukakan yaitu ada tadi herediter atau genetik, ada juga faktor bad habit, ada karena faktor atau kebiasaan, ada juga karena kecelakaan atau karena yang lain-lain. Apakah penanganannya sama, Dok? Mungkin bisa dikasih spill dulu karena kita akan bahas nanti penanganannya lebih lanjut. Mungkin penanganannya sama atau tidak, Dok? Beda-beda ya, tergantung penyebabnya apa ya, Dok ya. Nah, berikutnya mungkin ya, Dok ya. Nah, gigi tonggos ini sebenarnya apakah menjadi masalah kesehatan atau tidak, Dok? Dari dunia kedokteran gigi, Dok? Oh ya iyalah, menjadi masalah selain estetis ya. Masalah kesehatannya misalnya gara-gara posisi gigi yang terlalu maju, otomatis pengunyahan terganggu, fungsi pengunyahannya. Terus gigi tonggos ini menyebabkan gini karena tonggos begitu, jadi menghirup kebiasaan pernapasannya melalui mulut, bukan melalui hidung. Terus
kegigit bibir atau pipi bagian dalam gitu. Sering kan jadi kalau udah kegigit tuh otomatis jadi sariawan ya dan sakit kan gitu. Jadi memang segera harus diatasi ya dok ya, karena akan menyebabkan komplikasi kesehatan lainnya yang memang mengganggu kesehatan seseorang yang memiliki gigi tonggos begitu ya. Apakah ada grade-nya dok? Biasanya kan kalau kita lihat ya sahabat Indrayana, kita nggak mendiskrit orang-orang yang memiliki gigi tonggos karena itu merupakan masalah kesehatan yang memang pada dasarnya bisa disembuhkan ya dok, atau dikelola sehingga menjadi giginya semakin normal begitu ya dok ya. Nah mungkin ada grade-nya atau macam-macamnya dok, ada yang mungkin gigi tonggosnya parah atau dia sedang atau gimana, sebenarnya ada nggak sih dok? Ada. Kalau normalnya kan jarak gigi antara gigi bawah sama atas itu 2-4 mili. Jadi kalau gigi tonggos lebih dari 4 mili itu udah tonggosnya, lebih parahnya lebih dalam lagi, misal sampai 12 jaraknya gitu. Cuman ya kalau ada yang tipenya yang memang giginya yang tonggos, ada juga yang karena rahangnya yang tonggos. Wah, jadi memang harus betul-betul dikonsulkan ke dokter gigi ya dok, untuk mendapatkan treatment yang benar dan bagus begitu ya dok. Nah, dan yang berikutnya adalah mungkin orang bingung, gigi tonggos dulu mungkin nggak bisa disembuhin ya dok karena nggak ada terapi kesehatan kedokteran gigi ya. Untuk sekarang itu udah menjadi suatu fasilitas yang mudah didapatkan teman-teman sahabat yang di rumah. Cara merapikan gigi tonggos gimana dok? Biasanya yang dokter terapi untuk sahabat-sahabat yang di rumah. Kalau misalnya kalau giginya yang tonggos, giginya ya bukan rahang atau gusinya ya, itu bisa langsung dengan pemakaian behel. Wah, pemakaian behel dok ya. Nah, terus kalau penyebabnya itu kalau rahangnya yang tonggos, otomatis ada itu yang namanya bedah orto. Jadi rahangnya yang dipotong untuk memundurkan gigi biar nggak tonggos. Wah, jadi memang dia tadi treatment yang pertama yang dokter Rika kemukakan adalah dengan pemasangan behel dok ya. Memang behel ini sangat berfungsi untuk merapikan gigi ya dokter ya. Benar. Nah, untuk behelnya gimana dok klasifikasinya? Apakah harus dipasang oleh dokter gigi atau boleh karena teman-teman ini banyak nih harus diedukasi nih bahwa pemasangan behel ini boleh ke dokter gigi, boleh ke tukang gigi gitu, itu menjadi masih momok di masyarakat. Perlu di-clearkan nih dok. Harusnya kemana dok? Ya harusnya ke dokter gigi dong. Harus ke dokter gigi ya dok, karena ada SOP ya dok ya pemasangan gigi ya. Benar. Biasanya bagaimana dok SOP-nya secara general yang dilakukan untuk pemasangan behel? Iya, pertama otomatis pasiennya konsul dulu ya, kita lakukan anamnesa, kita lihat penyebabnya gimana gitu, kondisi giginya. Setelah udah tahu, udah dapat diagnosanya, udah riwayat medisnya, baru kita lakukan pemasangan ortonya jenis apa kita jelaskan ke pasiennya. Terus ada komitmen yang harus dijaga pasien kalau memang mau dilakukan perawatan orto. Wow, luar biasa ya. Berarti memang ada prosedur yang dijalani oleh sahabat Indrayana di rumah ketika nanti mengalami terapi untuk penyembuhan gigi tonggos, yaitu dengan terapi behel tadi ya dokter ya. Nah, namun berikutnya adalah yang sering ditanyakan adalah apakah telat? Misalkan usianya 23 tahun atau 30 tahun, bervariatif ya dok. Apakah semakin cepat usianya pemasangan behel atau pemasangan untuk pengobatan tonggosnya akan mempengaruhi proses penyembuhan atau mempengaruhi struktur yang diinginkan? Bagaimana dok? Ya, kalau lebih cepat lebih baik lah ya, otomatis efek sampingnya lebih sedikit gitu. Kalau misalnya mau dewasa pun bisa, mau umur berapapun bisa. Ya tergantung. Kalau maunya saya sih secepatnya lebih baik. Wow. Kan biasanya dari kecil udah kelihatan tuh, gitu. Lebih baik secepatnya. Kalau soalnya kita tahu lah ya, kalau gigi tonggos itu seperti apa ya, kadang jadi bahan ejekan gitu kan. Jadi mengganggu kepercayaan diri begitu ya dokter ya. Jadi biar dewasanya lebih baik. Jadi dari kecil kalau memang udah ada gejala kelihatan seperti gigi tonggos, ya udah segera lakukan pemeriksaan ke dokter gigi untuk mendapatkan terapi. Jadi memang sahabat Indrayana semakin cepat ditolong juga semakin bagus untuk hasilnya, karena memang dokter Rika juga tadi menyampaikan bahwa memang ini bukan cuma terkait masalah kesehatan. Jadi semakin cepat anaknya diberikan terapi misalkan behel ya dok ya, itu akan juga mempengaruhi kepercayaan diri dan juga kesehatan gigi si anak. Nah mungkin berikutnya yang sering ditanyakan adalah dokter adalah bagaimana mencegah supaya gigi nggak tonggos, karena tadi dokter juga mengungkapkan bahwa penyebabnya beragam. Salah satunya adalah bad habit. Mungkin tipsnya apa nih dok untuk menghindari kita mengalami gigi tonggos? Ya kalau penyebabnya kalau misalnya dari genetik, otomatis itu nggak bisa kita nggak bisa dihindari lah ya. Tapi kalau penyebabnya bad habit, otomatis bisa. Jadi
hilangkan kebiasaan buruknya seperti mengisap ibu jari. Kalau ngedotnya ya batasin gitu. Terus kalau itu kadang anak-anak mah suka gigit-gigit pensil atau pena gitu, itu tuh hindari. Ya hati-hati kalau misalnya kalau kecelakaan atau trauma kena pukul ya hati-hati aja. Terus kalau memang ada penyebabnya gara-gara penyakit misalnya kayak tumor, ya mau nggak dimau, terus ya tumornya dirawat dulu gitu. Oke. Pokoknya jaga kesehatan deh gitu. Iya, betul, jaga kesehatan, best life gitu ya dok ya. Artinya tetap menjaga kesehatan dengan pola-pola yang seharusnya begitu ya dokter ya. Nah yang mungkin yang sering ditanyakan nih dok, berapa lama penyembuhannya? Misalkan kalau memang treatment behel berapa lama dan hasilnya gimana, presentasi untuk giginya kembali bagus bagaimana dok? Ya kalau misalnya kalau sama yang sekarang tuh mah udah cepet ya. Apalagi kalau pasiennya itu ya kooperatif, ngikutin sesuai yang dianjurkan, maka ya paling lama setahun lah gitu. Paling lama setahun sudah mendapatkan apalagi kalau hasil, misalnya kalau bedah orto itu mah lebih cepat. Oke, jadi memang sahabat Indrayana di rumah nggak usah khawatir atau galau ya dok ya, karena mungkin anaknya atau saudaranya mungkin atau bahkan sahabat di rumah yang memiliki gigi tonggos segera konsultasikan dengan dokter gigi kita di klinik Indrayana tentunya dok ya, bersama dokter Rika. Kita akan memberikan treatment yang bagus ya dok untuk gigi tonggos ini. Pastinya. Nah, mungkin adalah kesimpulan dok untuk gigi tonggos, boleh di-share untuk sahabat Indrayana di rumah. Intinya misalnya kalau memang udah keadaan posisi giginya memang keadaannya udah tonggos ya tetap dijaga juga. Jadi kalau misalnya memang kelihatan gejala, bukan gejala ya, udah terlihat memang kondisinya gigi tonggos, cepat lakukan pemeriksaan ke dokter, kita biar dapat dilakukan tindakannya gitu. Walaupun tonggos tetap juga harus dijaga kebersihan gigi dan mulutnya. Wah, luar biasa. Berarti memang gigi tonggos menjadi satu perhatian dari sekarang ya sahabat Indrayana, tetap jaga kesehatan diri dan juga kesehatan mulut dan gigi begitu ya dokter ya. Mungkin sekian edukasi kita dokter terkait gigi tonggos yang mungkin bisa saya highlight ya dokter ya. Bisa saya simpulkan juga bahwa memang nggak usah galau, nggak usah khawatir jika Anda memiliki masalah di kesehatan gigi dan mulut termasuk gigi tonggos, segera konsultasikan bersama dengan dokter gigi kita. Demikian dokter, terima kasih dokter atas hari ini edukasi yang sangat bermanfaat untuk sahabat Indrayana di rumah. Semoga juga sahabat Indrayana di rumah dapat manfaat dari pertemuan podcast kita kali ini. Mungkin demikian, sampai jumpa untuk sahabat Indrayana di rumah. See you.